Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 mengenai paradigma pengembangan ipteks. Dalam materi paradigma pengembangan ipteks, kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu mengenai potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Dan yang kedua yaitu mengenai rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia mempunyai 4 kekuatan. Apa saja 4 kekuatan itu? Yang pertama yaitu kolbu. Kolbu merupakan suatu unsur yang halus yang berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kemudian yang kedua ada ruh. Ruh merupakan sesuatu yang halus, yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya juga tidak bisa diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu. Nafsu merupakan kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Keempat yaitu akal. Akal merupakan pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya ada di hati. Sejalan dengan arti akal, Al-Quran juga memakai kata pikir seperti afala tatafakkarun yang artinya apakah kamu berpikir. Kemudian ada juga kata la'allakum tatafakkarun yang artinya agar kamu berpikir. Melalui potongan-potongan ayat tersebut, manusia mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mampu mengimani. Karena setelah iman menjelma, terus-menerus diulang, dan setiap ulangan bervariasi konteks serta bentuk masing-masing, maka diharapkan manusia tersebut tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal fikirnya untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia. Melalui akal inilah manusia mampu menghasilkan ipteks yang sangat canggih. Akal digunakan untuk proses perenungan ciptaan Allah, bukan hanya dengan memakai kerja otak, tetapi juga mengkonsentrasikannya dengan ranah batin. Hal ini yang membedakan sifat ilmu pengetahuan Islam dengan sifat ilmu pengetahuan Barat. Hati yang dimaksud adalah hati yang tenang, tamadun, bersih, dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hati yang demikian, maka ilham pun akan masuk dalam diri manusia. Kemudian nafsu. Nafsu menurut Al-Qurtubi, sebagian ulama mengartikan bahwa nafsu adalah Nabi Adam. Namun sebagian yang lain mengartikan secara umum, yaitu jati diri manusia itu sendiri. Pada arti kata nafsu ini terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama kolbu, nafsu yang terletak di jantung. Kemudian yang kedua yaitu domir, bagian yang samar dan tersembunyi dan kasat mata pula. Kemudian yang ketiga yaitu fuad, mempunyai manfaat dan fungsi. Kemudian selanjutnya kata insan. Di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 65 kali. Penekanan kata insan ini lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberikannya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab serta amanat manusia di muka bumi ini. Insan dari kata anasa artinya melihat, mengetahui, dan meminta izin.
Kata insan merujuk pada suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika tanpa asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat merusak. Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks, sehingga searah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah rambu-rambu tersebut? Yang pertama yaitu akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam sebagai dasar dari ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandarisasikan benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar salahnya ilmu pengetahuan, konsep teknologi, dan konsep-konsep iptek tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti dan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, yang dimaksud menjadikan akidah Islam, menjadikan syariatnya Islam sebagai standar pemanfaatan ipteks, ketentuan seperti halal haram dan hukum-hukum Islam yang lainnya wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks, bagaimanapun bentuknya. Ipteks yang boleh digunakan adalah ipteks yang dihalalkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyaknya ayat juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya termasuk menggunakan ipteks dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya dan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, serta dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah tertuang di dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkadang muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh hebat hasil teknologi yang sekarang sudah sangat-sangat super canggih. Namun, jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang dalam Islam. Karena penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zolim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini telah tertuang di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan ipteks. Perkembangan ipteks itu sendiri harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.